Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah di dunia ini. Status bisa saja berubah dari yang dipandang rendah lalu mulia, terhormat, disegani dan terpandang. Berubah pula derajat dan kedudukannya dari yang tidak dianggap, lalu kemanapun pergi, dimanapun berada, kebaikannya selalu diharap. Latar belakang sebagai seorang budak bukanlah menjadi penghalang. Proses perjalanan panjang dari seorang budak menjadi ulama, nama beliau sudah cukup akrab dengan kita karena lumayan sering disebut. Beliau adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 5 nomor urut biografi 643 menyebut Atha bin Abi Rabah sebagai Al-Imamu Syekhul Islam Muftil Haram Abu Muhammad Al-Qurashi Maulahumul Makki. Atha bin Abi Rabah adalah seorang imam besar, Syekhul Islam, mufti tanah suci, Abu Muhammad Al-Qurashi sebagai maula mereka. Bukan karena beliau dari suku Quraisy, tetapi dulunya seorang budak dari keluarga Quraisy yang dibebaskan dan dimerdekakan, Al-Makki, tempat tinggal dan menetapnya di Mekah. Atha bin Abi Rabah adalah inspirasi buat kita semua. Dilihat dari semua aspek, ditinjau dari seluruh cara pandang. Atha bin Abi Rabah sekali lagi adalah inspirasi buat kita. Benarlah Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Bang Umar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa artinya, Bang? Kok goyang? Mencoba menjawab atau kita alihkan ke yang lain? Bang. Kok diem? Sariawan. Apa artinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat? Kita harus hafal dan terus ingat ayat ini. Jangan lupa. Karena itu adalah penerang dalam gelap gulita cita-cita kita. Ayat ini
itu pegangan. Ya. Tempat kita berpegang, ya kan? Sehingga tidak takut tergelincir, tidak takut terjatuh. Ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika rasa futur itu sudah mulai menyerang, ancang-ancang, ya kan? Mau menyerang kita, lawan dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika dalam bayang-bayang kita yang terpikir adalah kerja supaya punya uang banyak, beli motor, punya HP, segera bojo. Iya. Tahu bojo enggak orang Sunda? Bukan bojong loh ya. Bojo. Pengen segera nikah. Ulah lawan dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya kan? Pas ada setan membisikkan ingin menggunakan seragam putih, biru, tua atau putih abu-abu, ya kan? Tahu enggak? Pengen sekolah SMP apa SMA, lawan dengan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika ada bayang-bayang ingin kuliah keren, necis, iya kan? Iya kan? Pakai jaket, sepeda motor gagah, pakai tas, helm tutup kayak gini, iya kan? Boncengin cewek misalkan. Iya kan? Ketika ada pikiran-pikiran seperti itu datang, jawab dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika ada setan yang menggoda pengen kerja, iya kan, di pengoboran minyak bumi atau gas bumi yang gajinya puluhan juta tiap bulan, iya kan, jawab dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika kita melihat ada orang dengan mobil mewahnya datang berkunjung ke pondok ini, iya kan, iya, salafi, baik, sering bantu, aku pengen yang seperti itu aja lah, nggak mau jadi ustadz, misalnya kan. Lawan dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, terus artinya apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sudah Bang Umar angkat bendera putih nih atau tisu putih nih? Bang. Ya. Perwakilan dari Bekasi. Perwakilan dari Cikarang ada enggak? Mana? Calon ulama dari Cikarang nih. Ada enggak santri dari Cikarang? Kok diem? Kita harus tunjuk juru bicara ini mewakili santri. Juru bicaranya adalah, kalau jadi juru bicara selamat loh, tinggal nunjuk-nunjuk aja, nggak bakalan ditunjuk. Nah, siapa yang pengen jadi juru bicara? Kalau nggak jadi juru bicara ada potensi ditunjuk malahan, suruh berdiri loh. Kalau ditunjuk, mending jadi juru bicara. Siapa yang siap jadi juru bicara? Ini yang goyang-goyang nih. Siapa namanya nih? Hah? Iya, nggak usah pakai afan-afanan segala. Afwan apa afan? Hah? Oh, nggak pakai w. Afan nggak pakai w. Afan, ada nggak santri dari Cikarang nih? Ya udah, santri dari Tangerang. Santri dari Jakarta. Terus santrinya dari mana? Dari Kepulauan Seribu semua ini. Kamu nggak tahu temennya sendiri. Dari mana nih? Dari Tangerang. Nah, apa artinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat? Terjemahnya? Terjemahnya yang lengkap dong, jangan potong-potong. Nggak usah gorgi. Ya, terus bagus nggak apa-apa. Beberapa derajat. Ya, pada nggak tahu kok, tenang aja. Yang tahu cuma kita berdua. Udah jawabannya bener udah. Ya kan? Kita cari yang lain. Perwakilan dari mana lagi nih? Bogor. Ada nggak Bogor? Afan. Juru bicara loh. Jubir. Ada yang dari Bogor nggak nih? Yang gede maksudnya. Jangan kecil-kecil. Temennya sendiri masa kagak tahu. Dari Bogor.
Dari Karawang. Siapa? Salman. Mana Salman? Siapa? Syamil. Nah, Syamil. Terjemahkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu harus terus kita ingat-ingat tuh, kemanapun kita pergi harus yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ayo, terjemahnya apa? Ya. Walladzina utul ilma. Terus berapa derajat? Bagus. Kita cari yang lain. Bukan korban, teman, ya kan? Dari Sukabumi ada nggak? Afan, juru bicara. Nggak ada atau nggak tahu? Nggak ada. Dari Jawa. Katanya sini bukan Jawa sini. Yang dari Jawa ada nggak? Siapa? Ihsan. Mana Ihsan? Mana? Ihsan. Jangan delik dong. Mana Ihsan? Nggak ada, Bang. Yang lain, Jawa yang lain. Mas Aziz, mana Mas Aziz? Yang mana? Nanti nggak ada lagi. Mana Mas Aziz? Ya Mas Aziz, apa artinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat? Ya, betul, bagus. Semuanya benar jawabannya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang beriman secara umum. Jadi orang-orang yang beriman itu derajatnya memang Allah tinggikan. Namun yang berilmu derajatnya lebih tinggi lagi. Karena derajat orang yang beriman itu juga bertingkat-tingkat. Sekarang orang yang punya cita-cita besar, punya tekad yang kuat, pasti dia ingin yang tertinggi. Kita dalam kehidupan dunia inginnya yang masih normal nih, ya kan? Kalau nggak normal nggak tahu nih. Yang masih normal tuh tentu pengennya yang kerjanya sedikit, nggak terlalu capek, tapi gajinya banyak. Betul tuh jawabannya siapa nih? Isudin. Siapa? Sugeng. Belum diganti namanya. Masih Sugeng panggilannya. Apa? Jadi apa? Sulaiman. Masya Allah. Sulaiman. Nah, awas ini hati-hati kena nih nanti. Kawan kita ini. Jadi siapapun kita pasti pengennya gitu. Kerjanya dikit, nggak terlalu capek, tapi gajinya banyak. Apa lihat-lihat? Mau ditanya? Siapa namanya? Abdurrahman, dari mana? Jakarta. Jakarta mana? Selatan, Jaksel ya. Pernah memperhatikan orang kerja bangunan nggak? Pernah memperhatikan? Tahu tukang? Ya. Tahu kenek atau ladennya? Kalau bahasa Jakarta apa sih? Kenek tukang itu, laden itu apa bahasa Jakartanya? Biar paham nih. Kuli. Jadi kalau siapa namanya tadi? Abdurrahman orang Jaksel. Ini saya kasih tahu nih Abdurrahman. Walaupun belum tahu, saya kasih tahu. Kalau udah tahu, biar tambah tahu. Kalau mendirikan sebuah bangunan, paling tidak itu ada tiga pekerjaan nih. Satu, tukang. Tukang itu pimpinannya, ya kan? Yang nata batu bata, yang
ngelepong, ngelemparin itu terus ngalusin. Itu tukang namanya. Ada laden, kenek. Tadi katanya kuli. Itu yang bagian menyiapkan segala sesuatunya. Ngambilin batu bata, ngaduk semen, ya kan? Hasil campuran semen dengan pasir dimasukin di ember terus diserahin, ya kan? Disuruh-suruh sama tukangnya, sana, ambilin air. Disuruh-suruh sama tukangnya. Paham sampai di sini? Paham nggak? Ini aja. Pakai suara dong. Gue aja nanya pakai suara, masa lu nggak jualan pakai suara? Jakarta. Paham nggak? Hah? Paham. Di atas tukang itu ada insinyur. Insinyur itu yang buat gambar, ya kan? Terus nanti sesekali datang ngecek, ya bagus. Ya. Ini kecampurannya kok kayak gini nih. Semennya tambah. Gitu aja. Paling 1 jam 2 jam pergi naik mobil gitu. Yang tukangnya naik motor, ladennya naik sepeda ontel. Udah paham sampai di sini Abdurrahman? Ini pokoknya fokusnya di Abdurrahman. Nanti tak kasih hadiah bolpen 1 ini, ya. Ini bolpennya kesayangan Ustaz Mukhtar ini. Sejak di zaman Ustaz Mukhtar senangnya bolpen kayak gini nih. Ya. Hadiah buat Abdurrahman, insyaallah. Yang lain jangan iri. Kita lanjut. Abdurrahman, ada laden, ada tukang, ada insinyur. Paham sampai di sini? Pertanyaannya, yang paling capek ini siapa ini? Gak usah takut menjawab, kalau salah nanti saya luruskan. Kuli, betul. Yang paling capek keluar tenaga itu kuli. Ngaduk semen sama pasir, ngangkutin semen. Ini tukangnya tembak, campur semen, gitu. Batu batanya dinaikin, tak gitu aja tukang tuh. Yang paling capek siapa? Kuli. Berikutnya tukang. Yang paling enak siapa? Insinyur. Udah datang sambil ngopi, lihat-lihat kayak gini aja. Kata Ustaz Abdullah Jakarti, gayo, kopi gayo. Ini pakai segelas kecil cuma ngeliatin aja gini, ya, bagus, gitu aja. Nanti 1 jam 2 jam pergi pakai mobil AC, gitu. Jadi yang paling nggak capek siapa? Nah, gajinya yang paling gede siapa? Insinyur, bukan laden. Yang paling gede gajinya siapa? Jangan ragu, digituin aja udah ragu. Insinyur, gajinya laden tuh pasti di bawah tukang. Kalau kita di Jawa, ya sekarang rata-rata 75.000. Nanti yang tukangnya beda 10.000, 85.000. Insinyur, waduh, gajinya nggak pakai gaji, om dia yang punya pekerjaan, ya kan? Dia yang gaji, ya kan? Gajinya berlipat-lipat. Gambar doang aja udah dapat duit. Gambar itu mau dipakai tidak dipakai tetap dapat duit. Ya. Pertanyaan berikutnya, masih Abdurrahman mau dapat bolpen ya, pertanyaannya banyak. Ya kan? Berarti yang paling capek laden, ya kan? Yang paling sedikit gajinya laden. Yang paling enak insinyur. Paling besar gajinya siapa? Insinyur. Kalau Abdurrahman suruh memilih, milih jadi laden, tukang apa insinyur? Pilih mana? Insinyur. Kenapa kok pilih insinyur? Nah, kayak jawabannya Sugeng tadi, ya kan? Sulaiman tadi. Karena pekerjaannya paling enak, gajinya paling banyak. Pertanyaan terakhir, supaya betul-betul dapat bolpen ini, ya kan? Kalau nggak bisa jawab, ya udah nggak jadi. Intinya di jawaban ini kok. Yang lain nggak boleh bantu jawab loh. Khawatir susah baginya, ntar dipatah-patahin, ya kan? Abdurrahman, pertanyaan nih, serius nih, fokus nih, ya kan? Apa yang membedakan antara insinyur, tukang, dan laden? Kok gajinya beda? Kenapa insinyur gajinya lebih besar? Karena punya apa? Punya apa? Punya apa? Jangan dibantu loh ya. Insinyur kan gajinya paling besar dibandingkan tukang, apalagi laden. Kok bisa? Karena insinyur punya
Punya apa? Punya sesuatu yang nggak dipunya tukang dan Nadien, itu jelas kan itu. Tapi apa yang dimiliki insinyur tapi tidak dimiliki oleh Nadien, nggak dimiliki oleh tukang? Apa itu? Ya, satunya lagi ilmu nih. Ambil. Ini bolpen saya ntar nih, udah berkurang dikit nih. Jadi yang membedakan itu apa? Ilmu. Jadi urusan dunia saja, kita semua inginnya yang kerjanya dikit tapi gajinya paling banyak. Enak, nggak capek, kaya, iya kan? Yang lain si Lajen sama tukang dari pagi sampai sore udah keringetan, panas, bau, ngantuk, nggak boleh berhenti. Tukang sama Laden kok kerjanya kayak gitu ya kan? Udah malamnya capek. Insinyurnya ngopi, dikit-dikit ngopi, sama ikut camping santri, iya kan? Itu urusan dunia. Seharusnya untuk urusan akhirat pun demikian. Nah sekarang derajat yang paling tinggi, yang pahalanya paling banyak, Mas Abdurrahman ini, pertanyaan bonus dong. Udah ada pegang bolpen kok. Ya kan? Urusan akhirat yang pahalanya paling banyak dibandingkan yang lain-lain, tapi nggak terlalu capek. Siapa? Urusan akhirat. Orang yang berilmu. Ulama, atau kalau mufradnya itu alim, orang yang berilmu, itu seperti insinyur dalam cerita tadi, analognya, perumpamannya demikian. Orang yang berilmu itu tidak terlalu capek, tapi pahalanya paling banyak. Pahalanya paling banyak. Begitu. Kita cari lagi lah. Masih ada satu bolpen di atas punya Ustaz Mukhtar, tenang aja. Yang satu kelas sama Abdurrahman siapa? Pilih. Ini kesempatan dapat bolpen ini. Oh tadi udah dia, yang lain, yang belum. Biar kita mengenal beberapa jenis suara maksudnya. Siapa? Fauzi. Mana Fauzi? Fauzan, mana Fauzan? Fauzan. Ya. Sekarang Fauzan. Dari mana Fauzan asalnya? Ambon. Nah itu akibat suaranya nggak keras kayak gitu. Dari mana Fauzan? Depok. Iya, dari Depok. Fauzan. Pertanyaan sekarang. Ini gampang kok pertanyaannya. Ada suatu daerah ingin mendirikan masjid. Paham sampai di sini? Ada suatu daerah ingin mendirikan masjid. Suatu pondok lah, pondok salafi sekarang. Pondok salafi belum punya masjid, ingin mendirikan sebuah masjid. Paham sampai di sini, Fauzan? Paham? Paham. Tapi cara bangunnya gimana nih? Perlu dana. Harus ada biaya besar bangun masjid kok. Akhirnya panitia memutuskan dalam khutbah Jumat, khatibnya itu berbicara tentang keutamaan membangun masjid. Pahala-pahala yang akan Allah berikan untuk mereka yang ikut serta dalam membangun masjid. Sudah ada seorang alim, orang yang berilmu, santri Riyadhul Jannah. Diminta untuk khutbah Jumat tentang keutamaan mendirikan dan bangun masjid. Tampil di depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat A, sahabat B, tabi'in A, tabi'in B terus gitu. Setelah itu jamaah yang mendengar, yang menyimak khutbah itu langsung tertarik, tergugah semangatnya untuk ikut berta'awun. Si A mengatakan kepada panitia, pengurus panitianya, pokoknya semua kebutuhan semen saya tanggung. Dari sak pertama sampai sak terakhir. Yang bilang saya batu batanya,
Yang lain, saya pasirnya, saya batunya, saya besinya, saya kacanya, saya keramiknya, saya gentengnya. Gitu, ya kan. Saya nanti alat-alat listrik, kabel dan lampu-lampunya. Gitu. Saya semuanya lengkap. Jadi untuk pembangunan masjid semuanya sudah terpenuhi. Sekarang yang paling banyak pahalanya, wahai Fauzan, yang nyumbang semen, yang nyumbang pasir, yang nyumbang batu, yang nyumbang keramik, yang nyumbang genteng, yang nyumbang lampu, yang nyumbang pemasangan air, yang nyumbang muan sumur, atau siapa yang paling banyak pahalanya? Yang apa? Dibantu Mas? Yang menyampaikan keutamaan. Itulah enaknya jadi orang alim. Ngomong setengah jam khutbah Jumat itu sudah bisa mengumpulkan pahalanya yang nyumbang semen sak apa segala semen pasir itu, ya kan? Karena Nabi mengatakan man dalla 'alal khairi fahuwa kafa'ilihi dalam sebuah lafaz. Siapa yang mengajak kepada kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajrun wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dia dapat pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikuti dan mengamalkan apa yang dia sampaikan, tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi si A sampai si siapa tadi yang nyumbang semen, pasir, batu, kayu, besi, ya kan, lampu, keramik, genteng, masing-masing punya pahala. Yang menyampaikan tadi yang menjadi sebab mereka tertarik untuk ikut membantu pembangunan, ngumpulin semua yang pahalanya ini dapat, pahalanya ini dapat, pahalanya ini dapat. Kalau misalkan dalam angka yang ini pahalanya 10, 10, 10, 10, ada orang 10, masing-masing dapat 10, yang menyampaikan ngomong setengah jam tadi, 10 kali 10 dapat berapa? 100. Itu cuma hitung-hitungan biasa aja. Kalau sudah seperti itu, masih Fauzan, pertanyaan terakhir. Cita-citamu ingin jadi seorang alim, iya kan? Yang dalam setiap waktu dan kesempatan bisa menyampaikan ilmu, mendakwahkan kebaikan, mengajak orang lain kepada hal yang ma'ruf. Atau ingin jadi pengusaha semen, pengusaha pasir, pengusaha besi, pengusaha genteng, pengusaha keramik, pilih mana? Orang yang berilmu. Jadi antum-antum ini, wahai adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bersyukur. Jadi santri itu bersyukur. Bisa tolabul ilmi itu bersyukur. Itu sudah status yang paling tinggi. Gak ada yang bisa ngalahin seorang alim itu. Gak ada yang bisa mengalahkan seorang alim. Walaupun dia kaya raya, meskipun dia bantu sana bantu sini, meskipun di mana-mana ngasih donasi, masih belum seberapa dengan orang yang berilmu. Allah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau ada, insyaallah sih enggak ada. Tapi kalau ada di antara kalian wahai adik-adikku yang sekarang di sini mulai berpikir, aku besok kerja apa ya? Gitu ya kan. Pengen buka bengkel motor aja lah, gitu kan. Yang satu aku pengen punya peternakan ayam lah, gitu. Yang satu aku pengen tanam sawit lah, gitu. Gitu kan. Yang satu pengen aku jualan pulsa. Ini pengen apa, bangun rumah terus dijual. Ini besok punya kolam ikan gurame. Yang pengen buka toko herbal, pengen buka konveksi apa produksi jubah sama sirwal. Yang punya pikiran-pikiran seperti itu tutup malam ini. Udah tutup, nggak usah mikir ke sana. Jadilah orang yang alim. Jadi orang alim. Terus makannya gimana? Ya tinggal makan aja kok repot. Iya kan? Terus besok makan apa? Ya makan nasi sama lauk. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, enggak usah mikir-mikir yang seperti itu. Sudah Allah atur, sudah Allah jamin. Enak kan? Jadi orang alim itu enak. Kan itu. Kalau orang-orang yang di luar sana, mohon maaf, kita ingin mengambil ibrah dan pelajaran aja. Itu hidupnya cuma pusing. Dari pusing ke pusing, muternya pusing terus. Ya kan? Kenapa? Dia berpikir besok makan apa, besok minum apa, besok apa hidupnya terus bagaimana, besok beli ini caranya bagaimana. Mikir terus. Pusing. Tapi kalau orang berilmu,
Iya kan? Orang yang berilmu. Gak usah mikir seperti itu. Allah sudah jamin makannya, jamin minumnya, jamin hidupnya, sudah terjamin. Allah yang menjamin sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menerangkan dan menjelaskannya. Jadi mohon malam hari ini yang punya keinginan-keinginan seperti itu, udah tutup sampai di sini, berakhir riwayatnya. Begitu ya? Awas lo ya kalau masih ada yang punya pikiran kayak gitu. Ya. Cewer nanti. Gitu. Nah, sudah Allah pilihkan yang terbaik kok, malah milih yang lebih di bawah. Ya. Kalau misalkan tadi Abdurrahman milih jadi Laden, kira-kira gimana? Kamu mau jadi Laden? Nggak mau kan? Pengennya jadi apa? Orang berilmu, bagus. Ya. Silang dia, silang. Harusnya jawabannya ingin jadi insinyur tapi langsung yang berilmu, udah semangatnya gede tuh. Kita aja nggak mau jadi Laden kok, pengennya jadi insinyur. Urusan pahala juga gitu, jangan jadi yang di bawahnya orang berilmu. Orang berilmu itu sudah yang paling tinggi, sudah yang paling mulia. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala itu seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Derajatnya ditinggikan. Padahal dulunya beliau budak milik seorang wanita di kota Mekah. Tapi keilmuannya yang didapat susah payah, keilmuannya yang diperjuangkan dengan banyak pengorbanan, menjadi sebab Allah tinggikan derajatnya. Dari seorang budak yang dilihat dengan sebelah mata, bahkan orang ingin memandangnya pun tak mau. Iya kan? Budak kok. Sudah statusnya budak, fisiknya nggak meyakinkan lagi. Iya kan? Di dalam Syiar Alamin Nubala, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya Atha bin Abi Rabah itu aswad, artinya aswad, hitam. Orangnya hitam. A'war. Kok bijak? Apa, buta matanya satu, ya kan? Aftos, pesek. Coba ngelihatnya aja udah enggak meyakinkan coba. Ya kan? Asyal, tangannya cacat. A'raj, pincang. Summa amiya, bahkan kemudian buta. Serba cacatlah fisiknya. Sudah statusnya budak, secara fisik juga banyak cacatnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan rambutnya keriting. Kalau dalam riwayat ini dikatakan laisa fi ra'sihi sya'run illa sya'arat, bahkan botak akhirnya. Cuma beberapa helai rambut aja. Pokoknya kata orang Medan nengoknya enggak iyalah, iya kan. Kita ngelihatnya aja sudah coba jalannya pincang, iya kan. Dulu pernah saya sampaikan di sini, masih ingat enggak? Tapi dulu kan masih ringkas saja, ini lebih lengkapnya. Itu Atha bin Abi Rabah. Sudah dulu budak lalu dibebaskan, dimerdekakan. Kenapa dibebaskan? Itu barokah dari ngaji, barokah dari thalabul ilmi. Atha bin Abi Rabah bisa memanage waktunya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk melayani majikannya, sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu agama. Bahkan disebutkan bahwa kanal masjidu firasya Atha'in 20 sanah. Bahwasanya karpet masjid itu menjadi tempat tinggalnya selama 20 tahun. Sabar di masjid, belajar. Itu Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Latar belakangnya seperti itu. Beliau terlahir di negeri Janad, kalau sekarang provinsi Taiz di kota Yaman. Tempat atau lokasi sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam ke negeri Yaman, itu di Taiz. Kita kalau dari Son'a, ya kan, ingin menuju Aden pasti lewat kota Taiz. Ya kan, provinsi Taiz di sana di daerah Janad. Lahir di sana, tapi tumbuh kembangnya di Mekah. Di masa pemerintahan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, bahkan beliau mengatakan, saya masih ingat pada saat Utsman itu dimakamkan. Atha bin Abi Rabah, ya kan? Mantan budak, ya kan? Fisiknya seperti itu. Tapi dengan ilmu yang beliau miliki, Allah tinggikan derajatnya. Bahkan seorang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik,
Ya kan? Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ya, khalifah ke-7 dalam khilafah atau dinasti Bani Umayyah. Ya kan? Rela untuk duduk menunggu selesai salatnya Atha bin Abi Rabah saat berangkat haji. Ya kan? Saat berangkat haji. Nah, di kota Mekah. Karena ingin menanyakan beberapa hal terkait tentang manasik haji. Atha bin Abi Rabah salat dengan khusyuk, orang-orang udah pada nunggu di halaman Ka'bah, termasuk khalifah dan kedua anak laki-lakinya, para putra mahkota itu nunggu. Bubar majelis, kedua anaknya mengatakan, "Bah," kalau kita kan, "Ayah, kenapa kita hinakan diri kita di depan si budak seperti itu?" Apa kata bapaknya? Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, "Anakku, maka dari itu jangan pernah engkau berhenti untuk thalabul ilmi. Kita tidak akan pernah melupakan betapa hinanya kita di hadapan budak hitam itu." Artinya seorang khalifah pun mengakui keilmuannya. Seorang khalifah yang kekuasaannya waktu itu sangat luas sekali, Bani Umayyah, rela duduk menunggu seorang mantan budak seperti itu. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Itu inspirasi buat kita semua. Ayahnya itu dulu juga budak yang bekerja membuat keranjang dari daun-daun di pelepah kurma itu. Orang kecil. Jadi kalau ada di antara kita yang punya orang tua tidak kaya, orang tua yang tidak punya harta, orang tua yang cuma sekedar sebagai buruh kerja, jangan malu, jangan kecil hati. Itu bukan penghalang untuk jadi orang mulia. Mungkin ada di antara adik-adik yang bapaknya petani biasa, buruh bangunan, tukang becak barangkali, buruh panggul, tukang angkat sana angkat sini. Jangan malu. Itu orang tuamu, itu ayahmu. Engkau harus bangga punya orang tua yang semangat untuk menjaga harkat dan martabat keluarga dengan tidak meminta-minta ke sini dan ke sana, tapi mau bekerja. Yang penting halal. Dan itu. Atha bin Abi Rabah seperti itu. Rahimahullahu ta'ala. Ayahnya wa kana ya'malul makatil. Bapaknya itu kerja untuk membuat keranjang, menyimpan kurma yang terbuat dari pelepah-pelepahnya. Rahimahullahu ta'ala. Walaupun demikian, keilmuannya itu diakui. Keilmuannya diakui. Maka murid-muridnya sangat banyak sekali. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di sini sekian banyak. Mulai dari Mujahid bin Jabir, Abu Ishaq As-Sabi'i, Abu Zubair, Amr bin Dinar, Al-Qudama Az-Zuhri, Qatadah, Amr bin Shu'aib, Malik bin Dinar, Al-Hakam bin Utaibah, Salamah bin Kuhail, Al-A'mash, Ayub As-Sikhtiyani, Mansur bin Zadan, Mansur bin Al-Mu'tamir, Yahya bin Abi Kathir. Luar biasa, ini ulama-ulama besar semua jadi muridnya. Bahkan di akhir paragraf setelah Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan nama-nama tersebut, wa umamun siwahum, dan sekian banyak lagi ulama-ulama selain yang tersebut di atas. Itu murid-muridnya. Berguru kepada para sahabat dan ummahatul mukminin, Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Hani, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hakim bin Hizam, Rafi bin Khadij, Zaid bin Arqam, Zaid bin Khalid Al-Juhani, Sofwan bin Umayyah, Ibnu Zubair, Abdullah bin Amr, Ibnu Umar, Jabir, Muawiyah, Abu Sa'id, dan sejumlah sahabat yang lainnya. Jadi jangan merasa kecil. Kalau thalabul ilmi, jangan merasa rendah. Cari ilmu itu, tuntutlah ilmu itu. Jangan merasa tidak mampu. Jangan anggap dirimu bodoh. Tidak ada istilah bodoh bagi mereka yang mau telaten dan sabar menuntut ilmu agama. Percuma IQ-nya tinggi, percuma cerdas, nggak ada artinya pintar kalau berleha-leha dan bermalas-malas. Apa artinya pintar? Apa gunanya cerdas kalau tidak mau berusaha? Tapi mereka yang telaten, sabar, demikian juga terus menjaga semangat, tekun, teliti, cermat.
disiplin. 10 tahun kemudian akan bisa menyaingi dan bahkan melebihi yang dikatakan pintar-pintar, cerdas-cerdas itu. Kenapa? Dia lebih telaten. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala adalah contohnya betapa beliau sabarnya luar biasa. Keilmuannya diakui oleh para sahabat. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh penduduk Mekah, apa kata Ibnu Abbas? Ya ahla Makkah, tajtami'una alayya wa indakum Atha. Hei penduduk Mekah, kalian datang sama-sama bertanya kepada saya, sementara di Mekah itu ada Atha bin Abi Rabah, muridnya maksud. Artinya nggak usah tanya sama saya, tanya aja sama Atha. Sahabat Ibnu Abbas loh mengalihkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk dijawab oleh Atha. Bahkan dalam riwayat yang lain sahabat Ibnu Umar pun melakukannya. Ya. Apa tidak cukup pengakuan dari sahabat sekaliber Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ya. Dan pengakuan dari para ulama lainnya itu masih sangat banyak sekali. Nah, terutama dalam hal praktek manasik haji. Karena Atha bin Abi Rabah disebutkan qad hajja ziyadatan ala 70 hajjah. Karena beliau itu berhaji lebih dari 70 kali. Luar biasa. Karena usia beliau kan ketika meninggal dunia 88 tahun. Hampir 90 tahun. Haji sudah berapa kali? Lebih dari 70 kali. Kita sekali aja belum. Beliaunya berapa? Sampai 70 kali lebih. Sehingga sangat menguasai hal-hal yang terkait tentang siapa? Tentang hal-hal yang terkait dengan haji. Bahkan itu keputusan resmi dari pemerintah. Di zaman Bani Umayyah, ya'muruna fil haji munadiyan yasihu la yuftin nas illa Atha bin Abi Rabah. Diumumkan di mana-mana, informasi disebar. Itu keputusan resmi dari pemerintah bahwa selama musim haji tidak diperbolehkan untuk memberikan fatwa kepada kaum muslimin kecuali Atha bin Abi Rabah. Fa illam yakun Atha fa Abdullah bin Abi Najih. Kalau Atha bin Abi Rabah tidak ada, maka silahkan Abdullah bin Abi Najih yang berikan fatwa. Maka Al-Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan muftil haram, mufti di tanah suci. Itu Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Pesan-pesan dari beliau itu sangat banyak sekali. Salah satunya yang perlu kita pelajari adalah pesan dari Atha bin Abi Rabah. Kata beliau, "Innar rajula yuhaddithuni bil hadits fa unsitu lahu ka'anni lam asma'hu wa qad sami'tuhu qabla an yulad." Kata Atha bin Abi Rabah, kadang-kadang orang itu bercerita tentang sesuatu, saya dengarkan dengan seksama. Seolah-olah saya tidak pernah mendengarnya. Padahal saya sudah tahu sebelum dia lahir. Jadi kalau ada teman kita bercerita, tolong jangan potong pembicaraannya. Kalau ada teman kita bercerita, jangan putus apa yang ingin dia ceritakan. Kalau ada seorang teman sedang bercerita, jangan kita yang kemudian menyebutkan akhir dari cerita itu. Dia sedang cerita semangat-semangatnya, ya kan? Kan itu. Sedang semangat-semangatnya, pas mau endingnya kita yang nambahin, terus mati kan orangnya. Waduh. Ya kan? Atau misalkan sebenarnya terus selamatkan orangnya. Ada mobil guling-guling tadi kecelakaan di sana. Guling-guling. Saya sudah mau masuk jurang. Gini nih. Aduh, sudah mau jatuh. Alhamdulillah. Supirnya, padahal mau bilang supirnya selamat disambung sama yang lain. Supirnya nggak apa-apa kan? Udah tahu saya. Insyaallah. Itu bukan akhlak seorang muslim. Yang diajarkan oleh para ulama, bukan cuma Atha bin Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan Al-Basri, banyak dari ulama mengatakan seperti itu. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, sebelum dia lahir saya sudah tahu. Ya kan? Sebelum dia lahir sudah tahu, ya kan? Misalkan ada santri kita cerita tentang aku kemarin naik kapal Pelni. Wah, kapal gini. Baru sekali ceritanya udah macam-macam, sabarlah. Wong dia belum lahir kita udah naik kapal Pelni beberapa kali, ya kan? Pura-pura aja enggak tahu. Oh gitu. Terus gimana? Bagus ini. Kan itu. Pulang besok dari gunung mana? Yang besok kita mau camping nih, gunung apa? Halimun Salak. Wah, pulang dari camping, Gunung Halimun tuh gini. Lah dulu waktu masa SMA kita udah camping ke sana. Udah naik ke sana. Kita, oh gitu ya nak ya. Iya. Jangan ya kamu kok ceritain sama Abi.
Kamu belum lahir tuh Abi udah biasa ke sana. Janganlah. Jangan kecewakan hatinya seperti itu. Itu pesan moral dari siapa? Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Istri mau cerita. Iya kan? Istri cerita, "Bi, udah tahu belum Bi ceritanya?" "Ada apa?" "Tadi Bi, gini-gini." Kita, "Oh gitu ya, Masya Allah." Jangan bilang, "Loh Umi itu cerita, Abi pelakunya." "Oh gitu." Ya kan? Pura-pura aja nggak tahu, ya kan? Kejadian seperti itu sangat banyak. Atau sebaliknya anak kita pulang dari pondok misalkan, "Bi, loh, pondok sekarang apa namanya? Beli mobil baru loh, mobil pickup itu untuk banyak fungsinya, kegiatan manfaat ini untuk antar ini antar itu, beli pickup ya second sih katanya Bi. Itu platnya plat Bandung segala macam." Jangan bilang, "Lah, Abi yang nyumbang kok." Enggak usah bilang kayak gitu. "Oh gitu lah, alhamdulillah, bersyukur, dijaga, jangan kamu kotorin mobil pickupnya." Enggak usah bilang, "Lah Abi yang ngambil ke Bandung, kamu cerita." Kasihan. Itu pesan moral dari siapa? Dari Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Yang paling terpenting tentang thalabul ilmi, udah malam nih, harus pada persiapan besok biar enggak terlalu capek ya. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Atha bin Abi Rabah itu memang kalau dibandingkan para ulama-ulama besar di bidang ilmu nahwu, di cabang ilmu bahasa Arab, dibandingkan ulama-ulama besar itu, walam yakun yuhsin al-arabiyyah. Ya mana ada orang yang menguasai semua bidang ilmu. Enggak ada ceritanya. Imam Syafi'i menyebutkan seperti itu dalam kitab Ar-Risalahnya. Enggak ada satu orang yang bisa menguasai semua cabang ilmu. Enggak ada. Pasti ada beberapa cabang ilmu yang lemah. Atha bin Abi Rabah, beliau mengakui sendiri kalau dalam urusan bahasa Arab lemah. Bukan lemahnya kita loh ya. Dan itu lemah kalau dibandingkan ulama-ulama besar di bidangnya. Tapi kata Atha, "Wadidtu anni uhsinul arabiyyah wa huwa yauma idzin ibnu tis'ina sanah." Kata Atha bin Abi Rabah, saya ingin sekali belajar bahasa Arab. Pada waktu itu usianya sudah hampir 90 tahun. Ini juga pernah kita singgung di sini. Maka jangan merasa tua, ya kan? Jangan merasa sudah nggak mampu lagi. Lihat Atha bin Abi Rabah, udah ulama, ya kan? Sudah ulama, tapi masih punya keinginan thalabul ilmi. Padahal usianya yauma idzin ibnu tis'ina sana, sudah hampir 90 tahun. Rahimallahu taala, masih ingin Masih ingin belajar bahasa Arab. Walaupun sudah tua, semangat ibadahnya tidak berkurang. Kata Ibnu Juraij, "Lazimtu Atha 18 sanah. Wa kana ba'dama kabura wa dha'afa yaqumu ila shalat, fayaqra'u 200 ayah minal Baqarah wa huwa qa'imun la yazulu minhu syai'un wa la yataharrak." Saya itu berguru cukup lama kepada Atha bin Abi Rabah, kurang lebih 18 tahun lamanya. 18 tahun Mas. Di sini baru mondok 6 tahun udah jenuh. Di sini mondok baru 10 tahun udah bosan. Ini loh Ibnu Juraij belajar kepada Atha bin Abi Rabah 18 tahun. Setelah usianya cukup tua, badannya sudah mulai melemah, itu sholat bisa membaca sampai 200 ayat surat Al-Baqarah berdiri, nggak pakai alat bantu, nggak bergerak sama sekali, nggak ini itu nggak, terus ini nggak. 200 ayat loh, 200 ayat, semangatnya luar biasa, iya kan? Padahal sudah tua. Itu inspirasi buat kita. Atha bin Abi Rabah juga mengatakan, "Lawi tumintu ala baiti malin lakuntu aminan wala amanu nafsi ala amatin syauha." Kata Atha bin Abi Rabah, supaya kita hati-hati dengan fitnah perempuan. Iya kan? Kata Atha bin Abi Rabah, seandainya saya diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola baitul mal, artinya mengelola harta yang sangat banyak, lakuntu aminan, saya yakin bisa melaksanakan amanah dan kepercayaan itu. Tapi wala amanu nafsi ala amatin syauha, tapi saya tidak pernah merasa aman dari seorang perempuan yang statusnya budak, wajahnya buruk rupa. Jangankan yang cantik, yang jelek aja udah enggak, takut. Jangankan yang merdeka, budak aja enggak berani.
Itu Atha bin Abi Rabah. Maka jangan sekali-kali godain cewek ya. Dan itu. Jangan sekali-kali bermain-main dengan api, terbakar nanti. Walaupun itu teman kantor lah, tetangga lah, kenalan di pasar lah, baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Jual beli yang wajar aja. Nggak usah nanya yang macam-macam. Bu, rumahnya mana, Bu? Gitu. Atau komentari yang dia pakai. Wah, kalau pakai jilbab gini kan cakep, Bu, misalkan. Coba kalau pakai cadar, Bu. Itu tidak perlu. Jangan bermain-main dengan fitnah perempuan. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama besar sudah tua, itu saja merasa tidak aman. Iya kan? Merasa tidak aman kalau dihadapkan dengan perempuan budak, wajahnya jelek lagi. Iya. Itu Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Beliau meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. Ada yang mengatakan 115 Hijriah. Ada juga yang mengatakan 117 Hijriah. Ya kurang lebih di situ. Umurnya ada yang mengatakan 88 tahun. Artinya hampir 90 tahun. Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.